Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bahwa segala puji bagi Allah atas segala nikmat cahaya iman yang ada pada diri kita. Ini adalah suatu permata yang sungguh sangat besar, bahwa sesungguhnya jika tidak ada permata iman di dalam diri kita, maka mustahil kita akan hadir di dalam majelis ini, di dalam Jumat yang penuh berkah ini. Karena cahaya imanlah yang sesungguhnya yang menarik kita untuk mendekati suatu cahaya, bahwa masjid ini adalah cahaya-cahaya Allah yang menyata di muka bumi ini. Maka siapa umat-umat yang senantiasa hadir di dalam suatu majelis, maka sesungguhnya mereka mendapat daripada cahaya-cahaya Allah itu sendiri. Bahwa sekiranya diperumpamakan masjid itu adalah sebuah cahaya lampu, maka ketika engkau atau ketika kita mendapati atau mendatangi suatu cahaya, maka baik atau buruk kita pasti akan terkena yang namanya cahaya iman, yang namanya cahaya rahmatan lil alamin. Jadi masjid-masjid ini adalah cahaya Allah. Maka baik atau buruknya kita, maka mesti mendatangi daripada cahaya itu agar kita tersentuhkan daripada yang namanya rahmat daripada Allah itu sendiri. Ini adalah istana-istana yang secara syariat nyata di muka bumi ini, bahwa masjid-masjid yang penuh dengan rahmat ini maka mesti didatangi. Karena ketika kita mendatangi, maka ketenangan akan ada pada diri kita. Inilah yang dikatakan, siapa yang mendekati suatu cahaya, maka mesti mendapatkan juga daripada cahaya itu sendiri. Kita ini adalah pendosa. Kita ini banyak berbuat kelalaian-kelalaian. Maka kita mesti mensucikan diri, bahwa mendatangi masjid itu adalah suatu tempat untuk mensucikan diri kita, agar kita tersentuh daripada cahaya-cahaya daripada rahmatan lil alamin itu. Ini adalah suatu pengantar bahwa jagalah permata-permata iman yang ada di dalam diri kita. Karena permata-permata iman ini bahkan berlaku sampai di akhirat. Nikmat apalagi yang engkau dustakan dari Tuhanmu. Karena sesungguhnya permata iman ini adalah suatu permata yang sungguh sangat besar bagi umat-umat manusia. Tak berguna harta segalanya, anak dan keluargamu di saat sakaratul mautmu, kecuali daripada ketenangan jiwa, kecuali daripada iman itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat cahaya karunia ini, bahwa sesungguhnya permata iman ini banyak yang melemparkan seolah-olah dianggapnya batu biasa. Padahal permata-permata iman ini adalah permata yang sangat berharga bagi umat-umat manusia. Tapi mengapa manusia melemparkan permata iman itu, lalu memilih batu biasa, seolah-olah batu biasa itu adalah batu yang berharga. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, yang telah nyata pada baginda Muhammad bin Abdullah, bahwa cahaya rahmatan lil alamin itu telah meliputi kita semua ini, bahwa baik di bumi maupun di langit rahmatan cahaya Allah telah meliputi daripada diri kita. Dan nyatanya cahaya Allah itu ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah permata-permata yang sungguh sangat memiliki cahaya keimanan yang sangat besar. Maka siapa yang mendekati beliau, maka akan terpercik daripada cahaya iman itu sendiri. Siapa yang senantiasa mendengarkan kalam-kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ketenangan, maka akan mendapatkan daripada cahaya-cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dikatakan bahwa cahaya Rasulullah telah Rasulullah turunkan di muka bumi ini. Hidayah Allah telah turunkan di muka bumi ini. Jangan mencari syafaat atau hidayah di akhirat, karena sesungguhnya petunjuk-petunjuk di dunia ini sudah Allah nyatakan dan bumikan di dunia ini. Keselamatan, petunjuk-petunjuk berupa kitab telah Allah turunkan, dan jangan berpaling daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya petunjuk Rasulullah itu juga dari Allah. Segala dari Rasulullah pasti datangnya daripada Allah, karena Rasulullah adalah cahaya Allah yang menyata di muka bumi ini untuk mensahirkan petunjuk-petunjuk daripada Allah itu sendiri. Demikian pengantar ini, senantiasa kita untuk menyampaikan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa sesungguhnya jika kita ingin memiliki afal perbuatan Allah dengan banyak bersalawat, karena bersalawat itu adalah afal atau perbuatan daripada perbuatan Allah. Setinggi-tinggi ilmu para kekasih Allah, setinggi-tinggi ilmu para arif billah, maka pasti jatuhnya ke salawat. Karena sesungguhnya perbuatan salawat adalah perbuatan Allah. Maka siapa yang senantiasa melantungkan salawat dengan penuh istiqamah, maka sesungguhnya akan menarik daripada rahmat Allah itu sendiri. Allah bersalawat kepada nabinya adalah maknanya mencurahkan rahmat kepada Rasulullah SAW yang merupakan cahayanya. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan demikian kita mengharap dan mendapatkan rahmat dari Allah melalui salawat-salawat yang dilisankan, baik salawat secara lisan maupun salawat secara sir atau salawat dengan penuh penjiwaan. Bahwa orang-orang yang senantiasa menggunakan daripada salawat itu, maka akan senantiasa menyampaikan kalam-kalam yang penuh dengan hikmah itu sendiri, menyampaikan kalam-kalam hidayah. Bahwa ketika kita hidup di dunia ini terlalu banyak lisan-lisan kita yang tak berguna, perkataan-perkataan kita yang tak berguna, maka alangkah indahnya jika kita menggantikan perkataan-perkataan yang tak berguna itu dengan salawat dan zikir. Inilah suatu pengantar majelis Jumat yang kami hormati, bahwa yang ingin disampaikan pada hari ini adalah suatu ayat yang merupakan suatu fondasi bagi gerak dan diam kita, gerak dan bersuara kita. Bahwa di surah Al-Salsalah ayat 7 dikatakan, "Faman ya'mal misqala sarratin khairan yara, wa man ya'mal misqala sarratin sarran yara." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar sarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar sarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka pahamilah wahai umat-umat yang tercinta, bahwa kita sendiri yang menentukan daripada pilihan takdir kita. Tuhan sudah menetapkan ketetapannya, jika manusia atau umat-umat berbuat keburukan, maka sesungguhnya keburukan itu untuk dirinya sendiri. Jika umat-umat manusia berbuat untuk kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Sebesar sarra pun, sebesar sarra itu lebih kecil daripada atom. Jadi gerak dan diam kita mesti di dalam suatu baik atau buruk. Jika kita memiliki suatu kesadaran yang penuh dengan kesadaran, maka pandangan kita mesti digunakan dengan menggunakan pandangan permata. Jangan sampai mata kita menjadi pandangan mata lalat yang sibuk mencari aib-aib orang lain, bahwa mencari aib-aib orang lain itu dianggapnya sebagai suatu kemuliaan. Maka gunakanlah pandangan permata, bahwa pada diri orang-orang tertentu, pada setiap diri manusia ada permata-permata yang ada pada dirinya. Maka dengan demikian pandangan-pandangan kebaikan yang senantiasa kita gunakan, maka kita pun akan senantiasa baik. Tetapi ketika kita menggunakan pandangan-pandangan mata lalat, senantiasa mencari aib-aib orang lain dan membicarakan tentang aib-aib orang lain, maka sesungguhnya itu adalah membuat kita menjadi buruk. Sebaik-baik pandangan adalah ketika kita memandang aib-aib diri kita. Sebaik-baik karamah bukan memandang atau mampu menembus dan melihat daripada aib-aib orang lain. Tak usah menggunakan karamah seperti itu jika kita hanya ingin melihat daripada aib-aib orang lain. Lebih baik berkaramah dengan memandang diri kita, bahwa ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah penuh dengan dosa. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku ini adalah penuh dengan aib-aib. Sesungguhnya ya Allah ya Tuhanku, orang memandangku mulia, padahal sesungguhnya ini aku orang-orang yang hina. Ya Allah ya Tuhanku, tutuplah aib-aib kami ya Allah ya Tuhanku. Maka sesungguhnya aib-aib itu Allah yang menutup. Ya, aib-aib itu adalah rahasia Allah. Maka siapa yang membuka aib-aib manusia lainnya, maka sesungguhnya mereka telah membuka rahasia daripada Allah itu sendiri. Itu adalah suatu pelanggaran besar. Maka kasyaf pandangan untuk memandang orang lain yang kadang-kadang dipuji oleh manusia, maka sesungguhnya itu adalah suatu pandangan-pandangan yang perlu dihilangkan. Itulah sebabnya alangkah baiknya jika kita memandang daripada
pandangan-pandangan kasyaf yang terbuka tirai hijab untuk memandang diri kita, bahwa sesungguhnya yang akan ditanya bukan orang lain, tetapi sesungguhnya yang akan ditanya adalah diri kita sendiri. Maka itu yang perlu untuk senantiasa kita perbaiki adalah diri kita sendiri, karena sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas perbuatan diri sendiri. Selanjutnya, bahwa segala kebaikan-kebaikan itu akan kita saksikan, itu akan kita terima, bahwa sebesar apapun kebaikan-kebaikan kita, maka sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu mesti kita tanamkan di dalam diri. Maka siapa yang senantiasa membiasakan dirinya berbuat baik, maka sesungguhnya adalah menjadi manusia-manusia yang baik. Sesungguhnya mereka akan menjadi manusia-manusia permata dan menjadi manusia-manusia yang bercahaya di muka bumi ini. Mereka bagai bintang-bintang di langit di tengah kegelapan. Maka pahamilah wahai manusia, bahwa sesungguhnya malaikat memandang cahaya di dalam dirimu, sebagaimana ketika Adam dicipta bahwa malaikat memandang cahaya, sementara iblis memandang dari segi jasadi, bahwa sesungguhnya Adam tercipta dari tanah, sementara malaikat memandang secara pandangan nur, bahwa di dalam diri Adam ada cahaya Rasulullah SAW. Itulah cahaya-cahaya itu ada menyebar pada diri kita setiap dari diri kita masing-masing. Fikum Rasulullah, pada dirimu ada cahaya Rasulullah, di tengah-tengah dirimu ada cahaya Rasulullah. Itulah namanya nur, jasmani, rohani, nurani, rabbani. Maka gunakan pandangan nur di dalam dirimu, maka gunakan cahaya nur di dalam diri, bahwa senantiasa nur itu berkata-kata kepada kita, bahwa dengan perkataan-perkataan untuk senantiasa menasihati kita, jangan melakukan sesuatu seperti itu. Bukankah kita pernah merasakan bahwa nurani pernah berkata-kata kepada kita, menasihati kita? Siapakah sesungguhnya nur itu? Itulah sesungguhnya adalah cahaya keimanan. Maka gunakanlah selalu pandangan cahaya, gunakanlah selalu pandangan permata, dengan memandang permata-permata pada orang lain, bahwa sesungguhnya orang-orang itu memiliki permata. Jikalau kita hadir di dalam masjid ini memiliki permata-permata karena panggilan cahaya iman, maka sesungguhnya yang belum sempat masuk di masjid, sesungguhnya bukan tidak ada permata pada dirinya, tetapi masih terhijab oleh hawa-hawa nafsu dan keinginan-keinginannya. Mereka masih lebih mementingkan kehidupan dunia, seolah-olah mereka mengikuti kehidupan dunia itu, seolah-olah mereka akan hidup selama-lamanya, bahwa sesungguhnya pahamilah, dalam sekejap kita kembali ke sisi Allah. Dunia ini sementara. Jangan sampai menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Jagalah permata iman, karena sesungguhnya itu adalah suatu hal yang sangat berharga bagi diri kita. Ini adalah permata-permata pada diri kita yang mesti kita jaga, yang mesti kita senantiasa memelihara permata itu. Jangan sampai permata dilemparkan lalu memilih kehidupan-kehidupan yang fana, yang binasa. Ingatlah perjalanan kita ini masih sangat jauh, bahwa jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Dan jangan hidup berdasarkan keinginan-keinginan, karena setiap keinginan-keinginan yang bertentangan dengan daripada kehendak Tuhan, maka itu adalah nafsu. Jangan hidup dengan nafsu, sehingga dikatakanlah, janganlah engkau mati sebelum kembali jadi muslim, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa sesungguhnya di ayat sebelumnya itu ada sebenarnya teguran, tetapi agak kasar kalau kami sampaikan, bahwa wahai orang-orang, mengapa kamu berbalik kafir setelah beriman, padahal ayat-ayat dibacakan kepadamu dan Rasulullah ada pada dirimu. Itu karena kita menjadikan hawa nafsu sebagai pengganti Tuhan. Kita menjadikan keinginan-keinginan, kesyirikan-kesyirikan, seolah-olah kita bertuhankan Allah, padahal pada hakikatnya kita masih bertuhankan hawa nafsu. Kita masih bertuhankan atau menjadikan hawa nafsu sebagai pengganti Tuhan. Inilah yang mesti dipahami, bahwa diwasiatkan kepada umat-umat, permata iman itu adalah permata yang sangat berharga. Jagalah, rawatlah, dan tumbuhkan cahaya iman, maka sesungguhnya itu adalah permata-permata yang tidak akan pernah diperjualbelikan. Itu adalah karunia yang besar. Jangan sampai permata itu dilemparkan.